Pernah kepikiran gak sih, apa hubungannya isi dompet kita sama kondisi hati kita di hadapan Tuhan? Hari ini, kita bakal kupas tuntas koneksi yang mungkin mengejutkan antara cara kita ngurusin harta dan kesetiaan rohani kita. Yuk, kita mulai. Kenapa ya Yesus sering banget ngomongin soal uang? Ini pertanyaan penting loh. Jawabannya mungkin kedengeran agak aneh. Bukan karena uang itu yang paling penting, tapi justru karena uang punya kekuatan yang luar biasa buat jadi saingan terbesar Tuhan dalam memperebutkan hati kita. Nah, ini dia inti masalahnya. Cinta akan uang itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi soal ketamakan yang tersembunyi di dalam. Dia itu kayak musuh dalam selimut yang diam-diam bisa mengambil alih hati kita tanpa kita sadar. Karena sadar betapa bahayanya ini, Yesus nggak basa-basi. Dia ngasih kita peringatan yang super tajam dan langsung ke intinya. Memangnya apa sih yang dia katakan? Coba deh perhatiin pilihan katanya. Berjaga-jaga dan waspada. Ini bukan sekedar nasihat biasa, ini tuh kayak peringatan darurat. Ketamakan itu digambarkan sebagai musuh yang licik, yang selalu mengintai. Terus, dia langsung menjatuhkan sebuah kebenaran yang mendasar banget. Nilai hidup kita yang sejati itu sama sekali nggak ada hubungannya sama saldo rekening kita. Jadi, apa sih sebenarnya ketamakan itu? Nah, disinilah liciknya. Ketamakan itu seringnya nggak datang dalam wujud monster yang menyeramkan, tapi nyamar dengan halus. Bisa sebagai kebutuhan yang kelihatannya wajar, ambisi buat maju, atau bahkan alasan yang mulia, kayak ini kan demi keluarga. Justru karena inilah kita harus ekstra waspada. Oke, kalau ketamakan itu ancamannya, terus gimana cara kita melawannya? Yesus ngasih kita sebuah cara pandang yang keren banget. Lihatlah uang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sebuah ujian. Yaps, sebuah tes yang bakal nunjukin kondisi hati kita yang sebenarnya. Ayat ini, wah nusuk banget langsung ke jantung persoalan. Mamon di sini tuh maksudnya kekayaan duniawi. Logikanya sebenarnya simple, tapi dalam banget. Kalau buat urusan yang sifatnya cuma sementara aja kita nggak bisa setia, gimana ceritanya kita bisa dipercaya buat ngurusin harta yang sesungguhnya? Hal-hal yang nilainya kekal. Jadi bisa dibilang ada dua level kepercayaan di sini. Di level pertama, ada kekayaan duniawi. Ini adalah arena ujian kita. Di level yang jauh lebih tinggi, ada harta surgawi, kepercayaan yang jauh lebih besar. Kesetiaan kita di level pertama ini ibaratnya jadi tiket kita buat bisa dipercaya di level kedua. Terus apa sih yang sebenarnya diuji dalam tes ini? Semuanya mengerucut ke dua hal. Pertama, integritas. Apa kita bisa dipercaya bahkan saat nggak ada yang lihat. Kedua, tanggung jawab. Apa kita mengelola apa yang kita punya dengan bijak sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik mutlak. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi sederhana aja. Seorang bendahara. Awalnya, dia dipercaya ngurusin uang dalam jumlah kecil. Ini langkah pertamanya. Ini ujiannya. Dia jujur nggak? Dia bertanggung jawab nggak? Kalau dia lulus, barulah dia dipercaya buat mengelola dana yang jauh lebih besar. Prinsip yang sama persis berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Analogi mendahara tadi membawa kita ke sebuah kesimpulan yang kuat banget. Cara kita ngurusin uang itu seperti cermin yang nggak bisa bohong, yang secara akurat nunjukin kondisi dan kedewasaan rohani kita yang sebenarnya. Tentu aja ini langsung membawa kita ke pertanyaan yang paling praktis. Kalau keuangan itu cermin, gimana cara kita pakainya buat ngaca dan memeriksa hati kita sendiri? Gimana kita bisa tahu kalau kita udah ada di jalur yang benar? Yuk kita coba ajukan 3 pertanyaan ini ke diri kita sendiri dengan jujur ya. Pertama, soal kejujuran. Apakah saya 100% jujur bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya sepele? Kedua, soal motivasi. Apakah saya didorong oleh rasa tanggung jawab atau jangan-jangan ada agenda ketamakan yang nyelip? Dan yang ketiga, soal tujuan. Apakah saya melihat semua yang saya punya sebagai alat untuk memuliakan Tuhan? Setelah kita merenungkan semua ini, kita sampai pada pertanyaan puncaknya. Jadi, apa sih sebenarnya harta terbesar itu? Buat nemuin jawabannya, kita nggak perlu lihat teori yang rumit, tapi kita lihat aja pada sebuah teladan yang hidup dan sempurna. Yesus itu nggak cuma mengajarkan semua prinsip ini, dia benar-benar menghidupinya dengan sempurna. Dialah teladan kesetiaan yang paling utama. Dia hidup di dunia ini tapi hatinya nggak pernah terikat sama sekali pada kekayaan duniawi. Disinilah kita bisa lihat kontras yang paling tajam. Fokus hidup Yesus itu bukan menumpuk kekayaan dunia, sama sekali bukan. Seluruh hidupnya diarahkan cuma ke satu tujuan, satu harta terbesar, melakukan kehendak Bapanya. Jadi, ini dia poin utamanya. Ini inti dari semua pembahasan kita.
Harta terbesar yang bisa kita kejar dan miliki itu bukanlah emas, perak, atau saldo rekening yang gendut, tapi sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah harta yang sejati. Maka dari itu, mari kita akhiri dengan sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang, bukan cuma buat hari ini, tapi buat setiap hari. Ketika hari ini berakhir, saat kita melihat kembali semua keputusan keuangan kita, sekecil apapun itu, bisakah kita dengan jujur bilang, kesetiaanku hari ini telah memuliakan Tuhan?